channel ini, di mana di sini adalah tempat kita mengeksplorasi pertemuan menarik antara keuangan, kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekaligus begitu kompleks, yakni bagaimana judi online dapat menyebabkan deflasi dalam ekonomi dunia. Mari kita simak kawan-kawan sampai akhir, langkah demi langkah yang akan kita bongkar nanti. Pertama, mari kita mulai dengan memahami secara baik, secara mendalam, apa itu deflasi. Deflasi adalah kondisi di mana harga-harga barang, harga-harga jasa mengalami penurunan secara umum yang terjadi ketika tingkat inflasi turun di bawah 0%. Kondisi ini bisa jadi tampak menguntungkan bagi para konsumen. Tetapi dalam jangka waktu yang panjang, deflasi sebenarnya berdampak buruk bagi sektor perekonomian. Ketika harga turun, kawan-kawan, perusahaan akan kesulitan mempertahankan laba dan akhirnya akan mengurangi pembelanjaan atau pengeluaran untuk produksi, termasuk memotong tenaga kerja. Akibatnya apa? Tingkat pengangguran akan meningkat, daya beli konsumen akan melemah, akan menurun, dan ekonomi bisa masuk ke dalam spiral deflasi yang sulit untuk dipulihkan. Contoh nyata dari dampak deflasi yang parah terjadi di Jepang, kawan-kawan, selama dekade yang hilang, itu 1990-an, ketika ekonomi di negara tersebut, di Jepang, mengalami stagnasi setelah lonjakan harga aset yang tidak terkendali. Ketika gelembung harga aset ini pecah, kawan-kawan, ekonomi Jepang memasuki periode panjang deflasi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat. Deflasi ini, kawan-kawan, menekan kekayaan masyarakat, di mana nilai aset turun secara drastis dan konsumen lebih memilih menahan pengeluaran. Kekayaan dan stabilitas keuangan pribadi akan tergerus, kawan-kawan. Teknologi yang seharusnya bisa mendorong inovasi di sektor finansial juga tidak mampu atau kurang mampu untuk memulihkan situasi ini dalam jangka waktu yang cepat. Baik, sekarang kawan-kawan, mari kita lihat bagaimana judi online telah mengalami lonjakan popularitas dalam beberapa dekade terakhir ini. Di zaman digital saat ini, kawan-kawan, teknologi telah membawa perubahan besar dalam industri hiburan, termasuk judi online. Judi yang dulunya hanya terbatas di kasino fisik, kini dapat diakses hanya melalui genggaman, kawan-kawan, melalui handphone, dengan berbagai platform seperti PokerStars, DraftKings, dan Bet365, kawan-kawan, yang menawarkan pengalaman judi instan. Tahun 2021, kawan-kawan, pasar judi online telah melampaui nilai lebih dari 66 miliar US dollar. Dan nilai ini terus meningkat. Inggris sebagai pusat industri judi online adalah salah satu negara yang telah menyaksikan kenaikan atau peningkatan besar dalam aktivitas judi online di negara tersebut. Berdasarkan data dari Komisi Perjudian Inggris, judi online telah tumbuh hingga lebih dari 12% per tahun sejak 2018, menjadikannya salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam ekonomi hiburan di Inggris. Nah, peningkatan ini, kawan-kawan, didorong oleh teknologi dengan adanya aplikasi mobile dan software atau perangkat lunak canggih yang memungkinkan siapapun untuk berjudi kapan saja dan di mana saja. Akibatnya apa, kawan-kawan? Sektor ini berhasil menarik banyak peminat, menarik banyak konsumen, tetapi juga mengalihkan dana yang mungkin akan digunakan untuk sektor lain, seperti retail atau hiburan-hiburan tradisional. Kawan-kawan,
dampak judi online terhadap perekonomian bukan hanya soal uang yang hilang di meja taruhan, tetapi juga tentang bagaimana pola konsumsi berubah secara signifikan. Studi menunjukkan bahwa orang yang terlibat dalam judi online ini cenderung mengurangi pengeluaran mereka, konsumsi mereka pada barang-barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya, orang yang sering berjudi akan mengurangi pengeluaran mereka untuk makanan, untuk pakaian, hingga hampir 30% karena sebagian besar uang mereka alokasikan untuk berjudi. Hal ini juga menggeser pola konsumsi secara drastis, kawan-kawan. Kemudian ada juga Australia. Ini adalah salah satu negara dengan tingkat perjudian tertinggi di dunia, di mana sekitar 80% orang dewasa pernah terlibat dalam aktivitas perjudian ini. Lonjakan judi online di Australia, kawan-kawan, telah mengakibatkan banyak konsumen menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk bertaruh, untuk berjudi, yang pada akhirnya menurunkan pengeluaran mereka untuk barang-barang non-diskresioner. Dampak negatifnya, kawan-kawan, terlihat jelas dalam laporan penjualan retail yang menunjukkan bahwa penurunan permintaan untuk produk-produk seperti pakaian, alat rumah tangga, ini menurun, kawan. Banyak bisnis kecil yang biasanya bergantung pada pengeluaran masyarakat lokal, masyarakat domestik, harus mengalami penurunan penjualan yang sangat signifikan, seperti UMKM atau pedagang kaki misalnya. Nah, kawan-kawan, ketika judi online terus berkembang, sektor retail dan layanan-layanan tradisional menjadi korban utama. Bisnis yang bergantung pada total konsumen, pada belanja konsumen untuk kebutuhan mereka sehari-hari, ini akan menghadapi tantangan yang sangat-sangat besar. Harga dipotong untuk menarik pelanggan yang mulai berkurang. Dan akhirnya, kawan-kawan, harga yang turun memicu deflasi. Belum lagi di Amerika Serikat, kawan-kawan. Dan pengaruhnya di sektor retail di negara mereka. Di Amerika, kawan-kawan, industri judi, terutama judi online yang berkembang pesat, telah berpengaruh pada pola pengeluaran konsumen. Para ekonom menemukan bahwa negara-negara bagian dengan tingkat judi yang tinggi, yang lebih tinggi, mengalami penurunan penjualan retail sebesar 8-10%. Bagi beberapa sektor seperti pakaian, elektronik, dampaknya bahkan lebih besar, kawan. Contoh saja di negara bagian Nevada misalnya, dan di New Jersey, di mana industri judi sangat dominan. Toko-toko retail kecil mengalami penurunan pelanggan yang sangat-sangat signifikan. Keadaan seperti kawan-kawan memaksa beberapa bisnis untuk dihentikan, untuk tutup. Kawan-kawan, pengeluaran untuk hiburan terutama judi memang menawarkan kesenangan sementara. Tetapi efek jangka panjangnya terhadap keuangan pribadi kita dan terhadap ekonomi sangat-sangat signifikan. Di sini kita melihat bahwa banyak orang yang beralih untuk mengalokasikan kekayaan mereka ke hiburan ketimbang kebutuhan pokok. Itu di Amerika, kan, kawan. Belum lagi di Korea Selatan. Korea Selatan ini adalah contoh di mana masyarakatnya sangat terbiasa dengan hiburan, terutama hiburan teknologi tinggi, kawan, termasuk judi online. Meskipun ada banyak batasan hukum di sana, di Korea sana. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna judi online di Korea Selatan, kawan-kawan, lebih memilih untuk menahan pengeluaran untuk kebutuhan pokok mereka, kebutuhan sehari-hari mereka, demi mengejar pengalaman hiburan seperti judi. Nah, perubahan seperti ini, kawan-kawan, akan berpengaruh pada ekonomi lokal.
di mana penurunan permintaan pada sektor retail menjadi nyata dan secara menyeluruh akan melemahkan kesejahteraan finansial masyarakat di daerah tersebut, di negara tersebut. Para ahli telah lama memperingatkan kawan-kawan bahwa judi online dapat mengakibatkan konsekuensi jangka panjang terhadap keuangan pribadi dan stabilitas ekonomi di sebuah negara. Selain mengganggu pola pengeluaran kawan-kawan, bahwa judi online juga dapat menyebabkan masalah psikologis yang akan mempengaruhi produktivitas kerja terutama dan kesejahteraan finansial yang paling utama dari sebuah keluarga. Profesor Lee misalnya, seorang ahli ekonomi dari Universitas Harvard menjelaskan bahwa judi online mengubah cara orang mengalokasikan kekayaan mereka, menciptakan tekanan keuangan di berbagai sektor. Menurutnya kawan-kawan, ketika konsumen terus menghabiskan lebih banyak uang mereka untuk judi online, mereka akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan aset-aset produktif mereka. Seperti mereka tidak bisa berinvestasi di properti atau di saham, yang seharusnya ini kalau mereka lakukan akan dapat meningkatkan kekayaan mereka. Baik, beberapa negara kawan-kawan telah mengidentifikasi dampak negatif, dampak buruk dari judi online ini terhadap ekonomi di negara mereka dan mencoba untuk meresponnya melalui aturan, melalui regulasi. Ada berbagai pendekatan yang diambil kawan-kawan. Mulai dari pembatasan iklan hingga pajak khusus pada platform judi online. Jerman dan Swedia kawan-kawan, dua negara Eropa yang telah memperkenalkan regulasi ketat terhadap judi online. Di Jerman misalnya, undang-undang baru diperkenalkan di tahun 2021 yang mewajibkan platform judi online membayar pajak sebesar 5,3% dari penghasilan mereka. Dengan tujuan apa? Untuk mengurangi aktivitas perjudian yang berlebihan dan mendistribusikan kembali kekayaan mereka ke sektor-sektor lain agar ekonomi berjalan. Di Swedia, regulasi pembatasan waktu dan jumlah taruhan telah mereka terapkan untuk membatasi dampak buruk, dampak negatif dari perjudian online ini. Baik kawan-kawan, pada akhirnya judi online hanya satu bagian dari teka-teki ekonomi yang lebih besar, di mana teknologi dan perubahan pasar juga ikut berperan terhadap kondisi ekonomi. Ketika teknologi ini membuat akses yang mudah, membuat akses yang cepat ke sebuah hiburan, pilihan kita menjadi lebih berisiko kawan. Karena apa? Karena pengeluaran dapat menjadi tidak terkendali. Lost control. Beberapa platform judi kawan-kawan, judi online ya, sekarang menggunakan bahkan teknologi blockchain untuk menawarkan security atau keamanan dan transparansi yang lebih tinggi. Meski menawarkan keuntungan, teknologi ini kawan-kawan, blockchain ini juga meningkatkan daya tarik perjudian karena pemain bisa berjudi tanpa khawatir tentang keamanan dana mereka, keamanan uang mereka, yang pada akhirnya akan meningkatkan resiko terhadap ekonomi, resiko terhadap kesejahteraan keuangan di masing-masing pribadi. Jadi, apa yang telah kita pelajari dari tadi kawan? Lonjakan judi online tidak hanya mencerminkan perubahan dalam kebiasaan konsumsi, tetapi ia juga berperan besar dalam mendorong deflasi dalam ekonomi. Memahami keterkaitan ini, koneksi ini, membuat kita menjatuhkan pilihan pengeluaran yang tentunya akan lebih bijaksana. Baik kawan-kawan, yang seharusnya mereka punya uang 100.000 untuk membeli kopi, untuk membeli bawang, beras, minyak untuk kebutuhan mereka sehari-hari, sehingga ekonomi bisa berputar. Tapi karena adanya judi online, mereka tertarik untuk berjudi dan 100.000
dijadikan 1 juta misalnya dari 10 kali lipat. Akibatnya ekonomi juga mandek, dia pun menderita kekalahan melawan. Ini yang disebut kenapa deflasi terjadi, terutama akibat judi online. Karena ekonomi berhenti berputar karena sebagian orang mengalokasikan dananya yang seharusnya untuk belanja kebutuhan sehari-hari, keluarganya, istrinya, bahkan untuk makan dirinya sendiri, mereka alokasikan untuk berjudi dengan angin surga tadi, dengan iming-iming keuntungan 10 kali lipat, 100 kali lipat tahun. Mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran kawan-kawan. Saat kita menavigasi gelombang ekonomi yang terus berubah dengan cepat kawan-kawan, mari kita sadar kawan-kawan, bagaimana pilihan kita beresonansi dalam dunia di sekitar kita kawan-kawan. Baik, sampai jumpa di video-video berikutnya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.